Baik pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Mas Saidiman dari SMRC terkait dengan tadi kalau kita membahas survei dari segi popularitas. Sekarang kita juga membahas dari segi kejujuran, Mas. Kalau kita lihat kan elektabilitas ini kan juga ada didasari oleh kejujuran tiap-tiap pasangan ini. Kalau dari survei SMRC sendiri seperti apa, Mas? Ya, kita memang berkali-kali melakukan survei tentang kualitas personal yang harusnya dimiliki oleh seorang calon pemimpin nasional. Salah satu yang kita tanya adalah persoalan itu apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama itu ada yang menjawab kejujuran ini adalah aspek yang sangat penting, sekitar 40,7%. Survei ini kita lakukan di sekitar bulan Mei 2023. Lalu perhatian pada rakyat itu 29,3%. Lalu kemudian aspek lain seperti ketegasan, taat pada agama, kepintaran itu di bawah gitu ya. Nah, tapi yang paling penting ini dua. Pertama, kejujuran atau perhatian pada rakyat. Ini kadang-kadang ini berganti-ganti nih paling atas. Yang jelas aspek perhatian pada rakyat atau kedekatan dengan publik dan aspek integritas ini dua hal yang penting. Lalu kita juga tanya siapa kira-kira pada ketika itu kita tanya siapa yang memiliki aspek-aspek penting itu. Pada bulan Mei 2023 itu Pak Ganjar Pranowo itu lebih di atas pada aspek kejujuran. Kemudian pada perhatian pada rakyat itu juga Pak Ganjar Pranowo. Aspek ketegasan itu ada pada Prabowo Subianto. Tapi kalau kita bandingkan survei terakhir ya, ini dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, dia menemukan bahwa aspek kejujuran atau bisa dipercaya itu menempati urutan teratas juga, sekitar 43% yang menyatakan demikian. Perhatian pada rakyat 23,6%. Lalu ditanya selanjutnya oleh indikator aspek kejujuran ini siapa yang paling dianggap oleh publik paling jujur. Ini ada dua tokoh yang paling dianggap dekat dengan kualitas ini. Yang pertama adalah sama ya posisi Ganjar Mahfud dan Prabowo Subianto pada aspek itu, tetapi pada aspek perhatian pada rakyat Ganjar Mahfud dinilai paling dekat dengan rakyat atau perhatian pada rakyat itu sekitar 40,2% yang menyatakan demikian. Oke, berarti cukup tinggi juga ya? Ya, cukup tinggi. Dan itu juga masih bersifat terus fluktuatif, Mas? Sebenarnya aspek ini kan aspek karakter ya, tidak terlalu banyak berubah. Misalnya dua aspek tadi, kejujuran dan perhatian pada rakyat itu selalu paling atas. Lalu kita lihat ya cenderung tidak terlalu banyak berubah. Pak Ganjar Mahfud itu dinilai paling atas untuk aspek kejujuran, perhatian pada rakyat juga demikian. Tetapi beberapa bulan terakhir Prabowo Subianto juga mulai disebut sebagai tokoh yang juga jujur oleh publik. Ya, ini lagi-lagi terlepas dari apakah mereka ini benar-benar jujur atau tidak, ini soal persepsi publik tentang tokoh-tokoh. Nah, pastinya juga publik menilai dari sosialisasi yang terus dilakukan oleh masing-masing paslon dan juga dari setiap wilayah yang kalau kita lihat kedekatan aja juga seperti Pak Ganjar ini berada di Jawa Tengah, mengingat beliau juga merupakan sudah 2 periode ya berada menjadi gubernur di sana. Kalau untuk Prabowo sendiri seperti apa, Mas? Aspek apanya? Aspek kejujurannya, kalau tadi kita lihat apakah ada potensi untuk stay di angka yang sama, apakah akan terus? Kalau kita lihat secara umum, kalau dalam rentang waktu yang panjang sebetulnya Pak Prabowo sekarang disebut atau samalah posisinya dengan Ganjar ya menurut persepsi publik. Tapi kalau kita lihat ke belakang sebetulnya agak ketinggalan dari Ganjar Pranowo sebelumnya ya. Pak Prabowo itu lebih dinilai tegas, mungkin karena latar belakangnya sebagai militer begitu ya, jadi publik menilai beliau tegas. Tetapi belakangan kemudian ini saya kira itu ada efek dari sosialisasi. Hanya saja mungkin Pak Prabowo Subianto bisa terganggu kalau kemudian publik disuguhkan misalnya fakta-fakta atau rekam jejak dari beliau misalnya ya. Agak berbeda dengan Ganjar, kita tidak menemukan satu rekam jejak yang benar-benar dikatakan bisa merusak integritas sosok Ganjar ya. Kalau Pak Prabowo Subianto dia punya sejarah yang cukup kelam ya di masa awal reformasi, di mana ada persoalan ketika itu bahwa dia diberhentikan sebagai perwira, diberhentikan sebagai militer gitu ya, anggota militer karena keterlibatan di dalam penculikan aktivis. Nah, saya kira ini kalau diketahui oleh publik secara luas ini bisa bermasalah pada Prabowo Subianto dari aspek integritas. Integritas itu macam-macam, kejujuran itu kita bisa tafsirkan macam-macam sebetulnya. Termasuk pelanggaran hukum, pelanggaran hak asasi manusia itu juga bagian dari. Tapi sebelum saya juga tadi sepertinya menarik sekali untuk membahas terkait dengan mungkin ada survei berdasarkan dengan background masing-masing paslon ya. Tapi kalau kita
kita membahas terkait dengan ketegasan berdasarkan mungkin sosialisasi yang juga sudah disebarluaskan dari masing-masing paslon. Apakah mungkin dari Prabowo atau dari Ganjar sendiri ini akan, untuk Prabowo secara spesifik kita lihat bahwa tadi tingkat survei ketegasannya cukup tinggi dibandingkan dengan paslon lainnya. Dengan sosialisasi seperti mungkin gemoy dan mungkin kedekatan dengan rakyat, apakah ini bisa merubah, Mas, survei dari masyarakat? Bisa saja, tetapi kita juga harus ingat bahwa masyarakat kita ini masyarakat yang semakin hari semakin rasional karena akses informasi semakin baik. Jadi penilaian mereka semakin objektif ya. Jadi misalnya kita temukan bahwa sekarang ini approval rating pemerintahan Pak Jokowi itu kan sangat tinggi. Sekitar 75-80% orang menganggap pemerintahan sekarang ini melakukan atau orang puas dengan kinerja pemerintahan sekarang. Karena itu di dalam teori kalau publik puas dengan kinerja pemerintah maka kecenderungan pilihannya adalah pada kelompok yang dinilai bisa melanjutkan kinerja pemerintah atau bisa melanjutkan keadaan sekarang pada periode selanjutnya. Itu biasanya secara gampang itu dilihat saja, oh Pak Jokowi ini dekat dengan siapa. Jadi mungkin sekarang dengan kenaikan Pak Prabowo ini saya kira ini bagian dari itu tadi bahwa publik melihat Pak Prabowo ini dekat dengan Jokowi atau Jokowi ini kok cenderung ke sana. Tetapi ini sebetulnya penilaian yang sesaat. Yang lebih objektif adalah ketika publik mengetahui secara real apakah orang ini benar-benar bisa melanjutkan kinerja pemerintahan sekarang atau tidak. Apakah ia sekedar dekat atau benar-benar genuine secara substansial itu bisa melanjutkan. Nah karena itu nanti menurut saya debat itu mungkin akan punya pengaruh karena disitulah publik akan melihat secara benar siapa di antara calon-calon ini yang benar-benar kita bisa percaya akan melanjutkan pemerintahan sekarang, akan melanjutkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Dan di momen debat itulah. Sekarang ini mungkin publik masih terpengaruh oleh tadi gimmick-gimmick kedekatan, salaman, makan siang bareng dan seterusnya. Tetapi ini sifatnya kan permukaan. Berarti artinya untuk paslon mana yang nantinya akan melanjutkan pemerintahan dengan paslon mungkin yang akan melakukan perubahan itu punya angka yang cukup signifikan, survei yang cukup signifikan begitu. Dan itu konsisten dengan teori economic voting namanya. Bahwa publik itu sebetulnya rasional. Mereka memilih karena ada harapan masa depan akan ada perbaikan misalnya atau setidaknya melanjutkan kebaikan yang ada sekarang dan itu bisa dilihat secara objektif pada calon-calon itu. Bagaimana rekam jejaknya yang pertama, kedua platform kebijakan yang ia tawarkan secara detail nanti. Oke, baik, kita juga akan sama-sama melihat, apalagi tadi sempat Mas Saidiman katakan bahwa nanti debatlah yang akan menentukan sifat fluktuatif dari survei masing-masing paslon begitu ya. Baik, dan juga tadi saya melihat survei berdasarkan background dan juga kinerja, Mas. Seperti apa, Mas? Ya itu tadi, saya kira semua pasangan ini punya background ya. Pak Prabowo Subianto sekarang ini Menteri Pertahanan, kemudian Ganjar dan Anies ini adalah mantan gubernur. Jadi ini juga menjadi penilaian publik. Saya kira ini yang kemudian menyebabkan tiga tokoh inilah yang paling populer. Di antara tokoh-tokoh lain yang potensial menjadi calon presiden sejak 2 tahun lalu, tiga tokoh ini berada di puncak. Dan saya kira kenapa mereka dianggap oleh publik layak untuk menjadi pemimpin nasional itu karena rekam jejaknya. Jadi faktor rekam jejak ini penting menentukan. Kalau kita lihat misalnya Anies Baswedan di DKI Jakarta kan sangat populer, approval ratingnya juga sangat tinggi. Ganjar Pranowo di Jawa Tengah juga sangat populer, approval ratingnya sangat tinggi dan juga melakukan sejumlah terobosan ya. Pak Menhan juga ya mungkin merupakan karena dia sudah berkali-kali maju gitu, jadi beliau ini punya pendukung yang cukup fanatik, punya pendukung loyal gitu ya. Jadi apapun pokoknya milih Prabowo Subianto. Dulu mereka memilih Prabowo Subianto melawan Pak Jokowi begitu ya. Ketika Pak Prabowo justru ikut dengan Pak Jokowi, tentu ada sebagian pendukungnya yang keluar. Tetapi ada pendukung loyalnya yang masih tinggal. Oke, berdasarkan survei berapa persen Mas kira-kira pendukung yang mungkin sudah pindah ke... Ya memang ada sebenarnya ya, saya harus lihat lagi. Tetapi sebagian pendukung Pak Prabowo di 2019 itu sebagian yang sangat kritis. Atau katakanlah kalau kita lihat dari sisi ideologis, kelompok Pak Prabowo, pendukung Pak Prabowo ini ada dua. Yang pertama kelompok nasionalis begitu ya, kedua adalah kelompok Islamis. Kelompok Islamisnya cenderung pindah ke Anies Baswedan, yang tinggal kelompok nasionalisnya. Tetapi Pak Prabowo sekarang kemudian ditambah pendukung baru, yaitu mereka yang apresiatif terhadap pemerintah atau yang loyal kepada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi kan
sekarang ini sampai sekarang ini sikapnya kurang jelas. Apakah mendukung kader yang diusung oleh partainya sendiri, itu Pak Ganjar, atau sudah pindah ke Prabowo Subianto? Ini suatu manuver politik yang cukup sulit ditebak. Karena itu pendukungnya agak terbagi. Ada yang ke Prabowo Subianto, ada yang masih di Ganjar Pranowo. Gitu. Oke, baik. Kita sudah tadi membahas terkait kerja popularitas, kejujuran, kemudian juga background. Secara agama seperti apa, Mas? Apakah kalau tadi kita lihat, tadi Mas Saidiman katakan banyak juga pendukung Islami yang pindah ke Anies. Tapi kalau dari paslon-paslon lain seperti apa, Mas, surveinya? Gini, kalau dari sisi agama dalam pengertian agama KTP gitu ya, Islam misalnya, ini kelompok Islam sebenarnya terbagi. Sebagian besar kedua calon, Pak Ganjar dan Pak Prabowo Subianto. Kemudian ke Pak Anies Baswedan. Tetapi kelompok lain di luar Islam itu sekarang ini lebih dominan ke Pak Ganjar Pranowo. Dari berbagai macam agama yang lain itu, karena itu kemudian Pak Ganjar itu kuat misalnya di Bali atau di Sulawesi Utara atau di beberapa daerah di Indonesia Timur itu kuat di sana. Kemudian kalau agama dalam pengertian, kan agama Islam misalnya itu kan ada tipologinya. Ada kalau pakai teori lama dari antropologi Clifford Geertz, itu antropolog, itu ada Islam santri, Islam abangan, Islam priayi. Islam abangan ini lebih direpresentasikan oleh kelompok seperti PDIP, PDI Perjuangan gitu ya. Itulah, atau PNI lama gitu, itu lebih cenderung ke Ganjar Pranowo, ke partainya memang partai itu. Kemudian yang santri ini juga lumayan ke Ganjar Pranowo dan terbagi dengan Prabowo Subianto. Karena mungkin kalau kita lihat dari salah satu poin yang penting dari Ganjar Pranowo itu adalah karena dia ini walaupun nasionalis, abangan gitu, tapi dia sebenarnya cukup dekat dengan kalangan santri. Istrinya sendiri itu santri, seorang NU gitu ya, NU darah biru gitu, kiai gitu, punya pesantren, itu keluarganya di Jawa Tengah. Sementara Anies Baswedan walaupun juga Islam, tetapi dia mewakili tipologi Islam yang agak berbeda. Ada yang disebut Islam tradisionalis dan Islam modernis. Islam modernis itu kayak Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam dan seterusnya. Itu lebih cenderung ke Anies sejauh ini dalam beberapa tahun kalau kita lihat. Sementara yang tradisionalis NU itu lebih cenderung ke Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Oke, jadi memang ini kelompok-kelompok Islam yang terbagi-bagi terus ya, Maya? Iya, ada tipologinya. Ada tipologinya juga. Kalau kita lihat dari kampanye pertama yang dilakukan oleh Ganjar sendiri ini di Papua, gitu. Kalau menurut survei seperti apa, Mas? Iya, ya itu tadi bahwa kalau kita lihat dari sisi etnisitas dan dari sisi religiositas gitu atau agama secara umum, memang daerah Indonesia Timur ini cukup kuat ke Ganjar Pranowo. Jadi Pak Ganjar Pranowo ini juga dinilai oleh publik ini semacam representasi dari kelompok-kelompok minoritas sebetulnya. Jadi karena itu secara simbolis Pak Ganjar di sana itu menunjukkan bahwa dia mengapresiasi atau menyatakan bahwa dia bagian atau dia dekat dengan kelompok-kelompok itu. Sebetulnya bukan hanya ke Pak Ganjar, tapi juga ke PDI Perjuangan sejauh ini memang dekat dengan kelompok-kelompok minoritas itu dan ke sebagian besarnya di Indonesia bagian timur. Jadi merepresentasikan itu. Saya kira itu sesuatu yang baik sekali karena kalau kita lihat dari sisi isu, Pak Ganjar di Papua, kemudian Pak Mahfud di Sabang ini juga merepresentasikan sesuatu gitu, seolah-olah bahwa Indonesia persatuan ya, Mas. Indonesia ini persatuan ini harus dijaga gitu, jangan sampai pemilu ini kembali seperti sebelum-sebelumnya yang ada polarisasi, seolah-olah antara ada saya dan mereka dan seterusnya. Ada kelompok yang suci dan ada kelompok pendosa begitu, semacam itu kan itu dipakai di dalam narasi politik sebelum-sebelumnya. Nah, saya kira ini keputusan yang sangat baik dari Pak Ganjar dan Mahfud ingin menunjukkan bahwa Indonesia ini ya dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang dibeda-bedakan. Ini semuanya Indonesia. Saya kira ini petunjuk atau inisiatif yang sangat baik dari pasangan ini menurut saya. Petunjuk di hari pertama kampanye ya, Mas, ya dimulai dengan sangat baik dan juga seperti yang disampaikan kemarin di KPU juga kampanye damai, kita mau semuanya berjalan dengan damai. Baik, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan survei dari Capres-Cawapres, juga ini ada soal tren elektabilitas masing-masing calon, Mas. Kalau kita lihat kan banyak 40%-an ini ada
pemilih pemula atau anak-anak muda seperti Gen Z, milenial, seperti apa surveinya sejauh ini, Mas? Iya, kalau kita lihat jumlah generasi milenial dan generasi Z ini memang dominan. Itu kurang lebih sekitar 60%, 59 sampai 60-an%. Cukup tinggi ya? Ya, sangat tinggi. Jadi sebenarnya mereka mayoritas gitu ya. Dan mereka ini punya kecenderungan tertentu. Salah satu yang menarik dari mereka ini adalah isunya itu lebih spesifik. Ada 3 isu yang selama ini kita tangkap ya di dalam studi. Yang pertama isu mengenai lapangan pekerjaan. Kemudian isu-isu yang sifatnya itu isu-isu aktivisme ya, seperti isu lingkungan. Itu juga masuk kepada mereka. Isu lingkungan, isu kebebasan berekspresi dan seterusnya. Ini tema-tema yang biasa dipakai oleh para aktivis demokrasi. Kemudian yang ketiga adalah isu akuntabilitas penyelenggaraan publik, isu anti korupsi dan seterusnya. Itu masuk ke dalam isu yang mereka anggap paling penting. Karena itu calon-calon yang bisa menyuarakan isu-isu menurut saya ini lebih cenderung akan mudah diterima oleh kelompok ini. Saya agak kurang sependapat ya dengan yang mengatakan bahwa kelompok generasi milenial dan generasi Z ini kurang pengetahuan, kurang minat ke publik ya, ke politik dan seterusnya ya, karena mereka masih muda. Menurut saya itu tanggapan yang bermasalah. Justru mereka ini, jangan-jangan mereka ini lebih kritis. Kenapa? Karena mereka punya akses informasi yang lebih baik. Mereka bisa membedakan, mereka bisa setiap hari bisa menangkap informasi dari manapun. Sehingga pikiran mereka sebenarnya lebih terbuka. Lebih menerima perbedaan, lebih menerima isu-isu yang aktual, lebih sensitif terhadap isu integritas tadi, pemberantasan korupsi dan seterusnya. Dan yang ketiga tentu saja isu yang menyangkut diri mereka sendiri, yaitu soal pekerjaan. Jadi itu yang terjadi pada kelompok pemilih pemuda. Oke, baik, sejauh ini kalau berdasarkan survei seperti apa, Mas, yang paling banyak memikat hati anak-anak muda berdasarkan SMRC? Ini juga fluktuatif. Jadi sebelumnya misalnya Oktober ke sana, September, itu Pak Ganjar Pranowo lebih dominan diapresiasi, atau kecenderungan pemilih pemula khususnya Gen Z itu lebih ke Ganjar Pranowo sebelumnya. Tetapi itu bersamaan dengan approval rating dari kelompok ini yang sangat tinggi terhadap pemerintah. Jadi sebelum Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo, itu anak-anak muda ini lebih cenderung ke Ganjar. Dan pada saat yang sama apresiasi terhadap pemerintahan juga sangat tinggi. Misalnya tadi sekitar 75-80% approval rating Pak Jokowi itu pada masyarakat. Generasi Z itu 83%. Jadi apresiasi pada kinerja pemerintah lebih tinggi dari mereka. Nah, sementara ketika itu publik umumnya menganggap Pak Ganjar ini representasi dari Pak Jokowi. Jadi mereka ke sana. Itu karena apresiasi terhadap pemerintah. Nah, sekarang ketika Gibran ke Prabowo Subianto, lalu kemudian mulai bergeser. Bukan hanya Ganjar nih yang dianggap orang representasi Pak Jokowi, tapi juga Prabowo Subianto. Jadi anak-anak muda ini juga ini terpecah juga. Ada yang masih ke Ganjar, ada yang masih Prabowo. Prabowo menjadi kompetitif karena dinilai bukan hanya Ganjar, tapi dia juga menjadi bagian dari kelompok politik Jokowi yang mendapatkan approval rating yang sangat tinggi itu. Jadi faktor Jokowinya sebetulnya faktor sekarang. Jokowi ini cukup kuat sekali ya, antara pilihan siapa yang dia pilih, maka banyak anak muda nantinya akan mengikuti. Tapi juga kalau kita lihat faktor dari Gibran itu sendiri juga menjadikan angka survei dari Prabowo sendiri meningkat cukup drastis, atau seperti apa, Mas, berdasarkan tahun terakhir? Menurut saya bukan Gibran ansih ya, tapi karena Gibran hadir di sana, orang kemudian mengasosiasikan Pak Jokowi ada di situ. Sebenarnya diapresiasi Pak Jokowinya sebetulnya, karena Pak Jokowi inilah yang dianggap publik berhasil. Jadi itu sebetulnya, karena kan di dalam survei-survei wakil presiden sebetulnya tidak terlalu punya pengaruh signifikan sejauh ini ya. Beberapa tahun terakhir kita survei calon wakil presiden tidak signifikan. Jadi publik itu memilih calon pasangan capres, yang dipilih sebetulnya capresnya. Capresnya ya. Jadi cawapres itu hanya wapresnya ya ada, tentu saja ada sedikit pertimbangan, tapi bukan itu pertimbangan utama, capresnya. Jadi akan bertarung nanti termasuk di Jawa Tengah itu bukan antara Ganjar melawan Gibran, tapi Ganjar melawan Prabowo. Di Jawa Barat ya Ganjar melawan Prabowo Subianto. Bukan Ganjar melawan Ridwan Kamil, walaupun Ridwan Kamil menjadi
tim kampanye Pak Prabowo di sana. Tetap saja lawannya adalah Prabowo Subianto. Oke, kalau kita lihat memang anak-anak muda, Gen Z, kemudian milenial ini punya pikiran yang cukup kritis. Saya sebagai Gen Z juga, ini saya merasa bahwa pertarungan politik, kontestasi politik tahun ini juga cukup menarik. Sebagai saya pengen nanya, ngelihat calon presiden pada isunya atau pada gimmick-gimmicknya? Saya pada isunya, karena memang informasi yang bisa diakses saat ini di generasi saya ini lebih luas lagi, bahkan dari segi mungkin yang teoritis, kemudian juga kita bisa melihat faktanya di lapangan, kita melihat akses sosial media, orang-orang yang mencurahkan isi hatinya di sosial media lebih banyak lagi kita bisa lihat begitu kan. Tapi kalau berdasarkan survei melihat ketertarikan anak muda terhadap Pilpres 2024 di sosial media seperti apa, Mas? Ya itu sebenarnya mereka cukup tertarik. Saya kira tidak terlalu berbeda dengan yang lain karena itu ada kepentingan yang diwakili oleh pemilu ini. Kepentingannya misalnya tadi kepentingan utamanya soal lapangan kerja. Mereka akan masuk ke dunia kerja, ya mereka sangat berkepentingan dengan itu. Dan kalau kemudian pilihan ini salah, itu bisa berdampak secara serius terhadap mereka. Jadi sangat peduli sebetulnya. Sangat peduli ya. Kadang-kadang memang ya saya kira itu bukan hanya khas pemilih pemula. Kalau kemudian benar-benar calonnya tidak ada yang memberi harapan, ya memang ya ngapain juga ke TPS gitu. Tapi ini saya kira bukan anak muda saja, tetapi semuanya juga begitu. Semuanya juga begitu ya. Baik Mas Adiman, kita akan jeda, kita akan bahas lagi nanti lebih lanjut terkait dengan hal ini. Kita akan jeda sejenak pemirsa, kita akan ketemu lagi sesaat lagi.